Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 6, penerapan produksi dan pelayanan usaha. Dalam pelajaran PKK kali ini, kita masuk ke KD 3.16, yaitu menerapkan produksi atau layanan usaha. Dan KD 4.16 memproduksi atau melakukan pelayanan usaha. Baik, kita langsung masuk ke sub penerapan produksi. Jadi, penerapan produksi itu adalah implementasi dari perencanaan-perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ada satu planning atau perencanaan dalam pembuatan satu produksi, ya. Jadi pada bab sebelumnya juga sudah dibuat perencanaan produksi, ya, dan langkah-langkahnya melakukan produksi tersebut atau penerapan produksi. Jadi hal-hal yang dipersiapkan sebelum memulai produksi yaitu: 1. Mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku, ya. Jadi kita harus mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku, ya, dan produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Misalnya di dalam buku kalian bisa lihat halaman 143, ya, ada contoh persiapan bahan baku. Jenis produknya yaitu usaha lampu hias dari bahan besi bekas, ya. Jumlah produksinya 1 buah lampu. Di situ kalian bisa melihat bagannya, ada beberapa bagan dari nama bahan sampai ukuran jumlah dan mereknya. Jadi harus diperhatikan juga mempersiapkan standar kebutuhan bahan bakunya itu apa saja yang harus dipersiapkan. Yang selanjutnya itu mempersiapkan bahan tahapan alur produksi, ya. Jadi kalau di dalam mempersiapkan alur produksi itu misalnya kayak ini, belanja bahan apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan. Terus yang kedua itu persiapan bahan, ya. Kira-kira bahan-bahan yang seperti apa yang harus dipersiapkan, sampai dengan pemotongan bahan, ya. Bagaimana bahan itu dipotong sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bentuknya seperti apa, dan sampai dengan perakitan bahan. Yang ketiga itu menyiapkan standar SOP atau standar operating procedure, ya. SOP-nya seperti apa, dari mulai persiapan mungkin K3-nya bagaimana, gitu, ya. Keselamatan kerjanya sampai dengan bahan-bahan yang diperlukan itu sesuai dengan standar operational procedure atau tidak. Dan yang keempat, membuat standar pengerjaan produksi. Jadi apa sih yang dikerjakan, gitu. Misalnya apa yang dikerjakan, yang diproduksi itu apa, terus siapa yang mengerjakan, tentunya ahlinya, ya, atau apa sih yang bisa membuat produk tersebut. Terus bagaimana cara pengerjaan setiap tahap. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Jadi kita membutuhkan seorang ahli produksi apa yang akan kita hasilkan, alat apa yang digunakan, ya, dan berapa lama pengerjaannya. Waktu itu sangat dibutuhkan, sangat perlu dalam perencanaan, karena ini berhubungan dengan cost atau pengeluaran dan apa alat yang digunakan. Ini contoh tabel SOP ada, kalian bisa lihat di halaman 145, ya. Ada misalnya contohnya ini lampu hias modern, ya. Jadi setelah tadi apa yang dibutuhkan, gitu, ya, sampai dengan mempersiapkan bagian tahapan alur produksi sampai dengan SOP-nya, ya, dari cek kondisi besi, sortir sampai dengan pengelompokan besi, ya. Terus yang kelima yaitu menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Menyiapkan tenaga kerja untuk produksi itu
eh, melakukan rekrutmen ya. Jadi ada tahapan melatih karyawan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya ya. Misalnya 2 orang untuk persiapan bahan, sortir dan pengukuran, atau dua orang karyawan untuk pemotongan dan perakitan, 2 orang untuk pengepakan dan penyimpanan bahan serta produk ya, itu dalam mempersiapkan bahan ya, sampai dengan pengepakan dan penyempurnaan finishing. Dan yang terakhir yang keenam yaitu menyiapkan pelengkap produksi. Ya, jadi pelengkap produksi itu dipersiapkan sebelum memulai penerapan langsung. Jadi hal-halnya yang dipersiapkan seperti kemasan dan persediaan. Kemasannya seperti apa? Persediaannya seperti apa gitu. Itu yang harus kalian tahu ya, apa saja di dalam menyiapkan pelengkap produksi ya, seperti itu. Oke, mungkin bab ke-6 kita masuk lagi ke subnya, ke sub B, yaitu perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi ya. Jadi pelengkap khusus itu perlu ya dipersiapkan ya untuk menunjang produksi yang dilakukan ya, seperti pelengkap-pelengkapnya itu sangat perlu. Misalnya apa? Kemasan produk sebagai pelengkap produksi, yaitu ada fungsi protektif ya. Fungsi protektif itu misalnya adanya kemasan produk melindungi produk dari goresan atau cacat ya, yang membuat produk menjadi rusak, itu fungsi perlindungan ya pada protektif. Yang kedua, daya tarik. Bagaimana skema, desain, ukuran ya, agar orang itu bisa tertarik gitu ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi tidak kalah pentingnya ya di dalam mengemas satu produk ya. Itu harus, karena konsumen itu harus mempunyai pertimbangan gitu, jadi harus kita tahu. Yang D selanjutnya mendukung keputusan berbelanja ya. Pesan-pesan keberadaan produk tersampaikan dengan baik. Jadi kemasan itu bisa mempengaruhi keputusan konsumen ya, seperti itu. Terus yang E yaitu diferensiasi ya. Diferensiasi itu jadi sebagai identitas bagi sebuah produk. Contohnya ada beberapa produk mie instan yang ditata rapi pada sebuah toko misalnya. Jadi ada berbeda lah, lebih menarik ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan terakhir sampai di sini ya. Nanti pada minggu depan kita akan lanjut dengan perencanaan desain kemasan produk. Ini ada tugasnya juga sangat mudah ya, karena ini hanya sebagai pengulasan apakah Anda memahami dalam penerapan produksi sesuai dengan pemahaman. Kalian kerjakan di buku tulis, lalu di-upload ke aplikasi Sekolah ID. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada Ibu secara japri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.